Aktual Modul 2.3. Saya Yulia Stuti dari SMKN 1 Kaliana. Saya Yuniartati dari SMKN 1 Kaliana. Saya Adi Pretno dari SDN Kaliana Timur 5. Saya Galang Patrian Wimantara dari SMAN 1 Kaliana. Selamat menyimak dan menonton. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Ini hari ini akan mengadakan coaching ya? Iya Bu, sekarang. Iya. Jadi saya di sini berperan sebagai pengamat ya Pak Adi. Jadi sebelum Pak Adi melaksanakan coaching dengan coaching Pak Adi, maka di sini perlu Pak Adi tahu bahwa saya punya rubrik penilaian. Jadi di sini diharapkan Pak Adi mempunyai prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya di sini juga Pak Adi diharapkan mempunyai kompetensi inti, memahami kompetensi inti yang 3 itu. Yang pertama itu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan penuh, kemudian yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Siap Bu. Tak lupa lagi Pak Adi, jadi dalam proses coaching nanti tentunya Pak Adi akan melibatkan menggunakan alur tirta ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi dan kemudian tanggung jawab gitu ya. Nah, baiklah Pak Adi, sebelum kita Pak Adi memulai coaching, saya ingin bertanya ini yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Adi di kegiatan coaching ini? Yaitu present, Ya, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, kenapa Pak Adi memilih kompetensi tadi itu? Ya karena ingin adanya peningkatan agar lebih baik ke depannya. Baik. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kira-kira indikator ketercapaian dan proses coaching ini apa Pak Adi? Yaitu secara spesifiknya Ibu, Ya. yaitu mendengarkan secara aktif Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi ketika Pak Adi mendengarkan, akhirnya si coaching tadi, akhirnya Pak Adi sendiri dapat memberikan pertanyaan ya Pak Adi. Iya benar. Terhadap coaching Pak Adi. Ya sudah Pak Adi, selamat melaksanakan proses coaching. Mudah-mudahan Pak Adi berhasil ya mengantarkan coaching Pak Adi menemukan masalahnya. Amin Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Hadi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Yudi? Saya ada baik-baik saja Pak ini Pak, ada masalah ini. Waduh, ada masalah ya. Kalau boleh tahu masalah apa ya? Ini Bapak, anak saya itu dia sering nggak masuk Bapak. Ke sekolah sih, bukan cuma ke jamnya saya Bapak, tapi sering nggak masuk ke sekolah gitu loh. Jadi saya itu mau ke sini tuh mau apa ya Pak? Mau sharing, mau cerita gitu loh Pak. Nih anak ini ada apa sih ini? Jadi ketidakhadirannya di sekolah itu sudah banyak gitu loh, 1 minggu ini malah. Begitu ya Bu. Tadi Bu Yuli bilang ada satu siswa yang bermasalah seperti itu ya Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya apa ya Bu? Ya sudah Bapak. Saya melakukan pendekatan, tanya ke teman-temannya itu, terutama saya tidak pernah ketemu nih sama anak ini, jadi saya belum bisa melakukan pendekatan Bapak. Jadi saya tanya ke teman-temannya, terutama yang dekat, katanya anak ini pernah kelihatan pakai seragam Bapak berangkat ke sekolah. Tapi kok waktu saya cross check itu di absen itu enggak ada apa. Terus saya tanya ke guru yang ngajar itu apa ini sehari penuh, ternyata sehari penuh Bapak enggak ada. Berarti kan anaknya bolos. Bolos itu. Terus yang kedua, saya juga pernah tanya ke temennya itu, ini kalau cerita anaknya itu kalau malam katanya itu sering nongkrong gitu Bapak. Cuman saya kan nggak tahu tempat nongkrongannya di mana.
Terus saya coba tanya sama wali kelasnya gitu, masalahnya ini wali kelasnya itu tak acuh Bapak, gimana ya Bapak ya? Oh, jadi ini merupakan pengamatan dari Bu Yuli sehingga anak itu menjadi bolos dan wali kelasnya seperti itu. Iya, gimana ini? Saya juga Oh, bingung. jadi seperti itu kejadiannya ya. Seperti apa sih Bu yang Ibu inginkan kondisi yang terbaik agar anak tersebut menjadi lebih baik ke depannya, Bu? Saya inginnya ini anak ini harus masuk dulu. Jadi saya ingin tahu. Terus yang kedua, biar saya yang masuk dulu itu biar saya bisa melakukan pendekatan Bapak secara persuasif. Kalau memang guru lain tidak bisa, saya coba gitu loh ya. Meskipun ini memang ranah wali kelas, tapi kalau memang wali kelasnya memang tidak peduli, saya kan juga gurunya gitu kan. Terus yang kedua, saya mungkin langsung ke guru BK-nya Bapak. Ini belum menemui saya guru BK-nya karena saya nggak tahu siapa guru BK untuk kelas tersebut, belum dilihat sama saya. Harus juga peduli gitu Bapak ke anak ini seperti apa. Kalau memang nggak bisa nanti ya saya harus apa ya Bapak ya curhat ke karena di sini SMK kan ada kepala kompetensi keahlian, jadi ya saya juga harus mengikut sertakan beliaunya gitu. Jangan sampai terakhir karena saya tipe-tipe orang yang memberi nilai sesuai dengan kenyataan Bapak. Jadi saya berani memberi nilai yang tidak tuntas. Jadi saya tidak mau saya ngasih nilai tidak tuntas ke anak saya tanpa saya tahu penyebabnya dia tidak masuk itu apa gitu. Baiklah Bu Yuli, apakah ada metode yang pernah berhasil dilakukan Bu Yuli tentang permasalahan yang ada sebelumnya tapi bisa diatasi dengan baik dan benar Bu? Maksudnya pengalaman seperti ini ya Iya. Bapak ya yang sebelumnya pernah sih ada Bapak, tapi wali kelasnya karena perhatian gitu ya. Jadi saya nggak bingung, jadi saya hanya tinggal Bapak Ibu anak jenengan seperti ini wali kelasnya berat, tiba-tiba dia sudah minggu depannya itu sudah aman gitu. Nah ini karena wali kelasnya belum bergerak Bapak, terus bilangnya iya Bu nanti saya tangani, hanya seperti itu saja gitu loh sampai 1 minggu ini gitu Bapak. Berarti titik permasalahannya ini sebenarnya ada di wali kelasnya ya Bu? Iya. Lah kalau ini misalnya kita rancang kembali ke selanjutnya ya, kita beri rating berapa Bu? Seandainya angka 1 sampai 10 menurut Bu Yuli mengenai tingkat keberhasilan metode tersebut. Metode yang saya mau ngerangkul itu ya. Iya. Mungkin 6 atau 7 Pak, karena memang di sini tidak ada support dari wali kelas ya. Jadi saya nggak berani ngasih rating terlalu tinggi. Kalau seandainya wali kelasnya perhatian, mungkin ratingnya bisa jadi 10, bisa sukses gitu. Nah, jadi apa rencana selanjutnya Bu Yuli akan lakukan dan bagaimana langkah-langkah berikutnya? Ya pertama saya akan temui BK-nya. Setelah itu nanti saya komunikasikan seperti apa. Setelah itu mungkin jika nanti tidak ada respon baik, saya akan langsung temui Bapak atau Ibu Komdinya. Setelah itu kalau misalnya memang tidak baik, saya akan cari ini rumahnya di mana. Nah ini harus masuk ini pokoknya. Meskipun saya bukan ranah saya sih sebenarnya begitu loh Bapak. Tapi kalau sampai hilang lagi anak ini kan eman gitu, harus sekolah lah. Kalau memang masih bisa dipecahkan kenapa tidak? Iya, selanjutnya siapa yang Bu Yuli yang bisa membantu Bu Yuli dalam melakukan hal penyusunan maupun pelaksanaan rencana tersebut ke depannya? Saya sudah Bapak sudah kolaborasi dengan guru mapel lainnya ya, sudah saya komunikasikan masalahnya apa dan beliau juga mendukung. Sementara sampai situ saja untuk menemui BK dan lain-lain itu mungkin minggu depan setelah saya selesai dengan guru mapel yang lain di kelas ini. Itu Bapak. Jadi Bu Yuli berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut Bu? Waktu insya Allah saya kan tidak begitu banyak pekerjaan ya, biasanya saya itu padat Bapak. Mungkin 2 hari mungkin Bapak. 2 hari ini saya dengan rekan sejawat. Setelah itu kita lihat nanti minggu berikutnya ke BK sama ke Komli gitu Bapak. Oh iya Bu Yuli, kapan Bu Yuli bisa melakukan dalam hal melaksanakan rencana tersebut? Ya itu Bapak, minggu depan. Minggu depan berarti ya? Iya. Wah luar biasa Bu Yuli. Jadi ini sangat cepat dalam mengatasi masalahnya ya Bu? Iya.
Oh iya, jadi Takut hilang Bapak anak saya itu. oh iya. Nanti Ya. berhenti Bapak. Jadi komitmen apa nantinya Bu Yuli dalam melakukan hal rencana tersebut ke depannya? Ya komitmennya itu apa ya Pak, harus tetap peduli gitu loh. Jadi kalau anak ini memang masuk, ya gimana perlakuan kita agar anak ini tidak melakukan hal itu kembali. Jadi kalau nggak peduli Pak, bisa-bisa ini nanti hengkang lagi nih anak, karena ini penyakit kalau urusan seperti ini. Jadi mungkin koordinasi dengan wali murid juga bisa dilakukan gitu. Adakah dukungan dari pihak lain Bu Yuli untuk permasalahan ini? Sementara ini masih rekan sejawat yang satu kelas gitu Pak, guru mapel yang lain masih belum sampai kemana-mana karena memang yang merasa peduli gitu masih 2 orang gitu. Untuk yang lain kan masih belum mendapat laporan kan masih Bapak. Iya. Mungkin setelah dilaporkan ya mungkin mereka juga akan peduli juga. Ini kan belum ada laporan masuk. Setelah ada laporan masuk, saya insya Allah biasanya peduli itu biasanya sih Bapak. Ya semoga rencananya Bu Yuli berjalan dengan baik untuk Amin, ke amin, depannya. amin. Ya. Bagaimana perasaan Bu Yuli setelah melakukan perbincangan pada hari ini? Ya minimal Pak, unek-unek di kepala saya itu anak ini kenapa, anu apa ya paling tidak berkurang lah Bapak. Alhamdulillah. Daripada yang kemarin-kemarin ya saya nggak cerita, saya tunggu sendiri, kok saya masuk ke sini saya mikirin Iya. satu anak. Ya tapi sekarang mulai perasaan ada kelegaan hati ya. Ya, Oh iya, alhamdulillah. ini berkat Bapak Haji ini. Oh terima kasih Bu Yuli ya. Ini luar biasa perbincangan tadi sehingga ini juga menjadikan inspirasi saya juga nanti ke depannya takut terjadi permasalahan juga nanti terjadi seperti Bu Yuli. Perbincangan ini sangat menarik Bu Yuli. Mungkin ada yang ditanyakan kembali Bu Yuli? Tidak ada Bapak, itu saja. Ya kalau seperti itu ini saya cukupkan demikian ya untuk perbincangan hari ini. Sampai jumpa kembali Bu Yuli ke depannya. Ya, sudah selesai alhamdulillah ya Pak Hadi. Iya, Bu Yuli. Proses coachingnya bagaimana? Apa yang dirasakan tadi Pak Hadi? Ya, dimana tadi kuncinya telah menemukan permasalahan yang ada, telah menemukan solusinya dengan sendirinya dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot. Jadi seperti itu. Bu. Ya, ya jadi berdasarkan pengamatan saya dari proses coaching tadi, Pak Hadi sudah luar biasa. Jadi semua alur kita dari tujuan sudah Pak Hadi sudah disampaikan, kemudian identifikasi masalah di situ sudah tertata gitu ya, sudah diceritakan dengan gamblang dan Pak Hadi juga mengajukan pemantiknya. Kemudian rencana apa saja di situ juga sudah ada. Kemudian yang terakhir tanggung jawab juga sudah ada. Ya, jika dari segi prinsipnya sudah terpenuhi. Jadi saya lihat juga di komunikasi dengan Bu Yuli secara kemitraan, Pak Hadi tuh tidak menggurui lah istilahnya ya. Kemudian Pak Hadi juga menggali potensi Bu Yuli sehingga beliaunya itu menemukan sendiri ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Cuman dari ini Pak Hadi ada yang kurang sedikit gitu ya. Secara posisi duduk memang benar. Cuman kalau bisa itu natap gitu ya. Artinya dengan begitu kita itu timbul kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Seolah-olah Pak Hadi ini peduli dengan permasalahan si kunci tadi gitu. Kemudian berikutnya pemantiknya sudah bagus. Cuman terkadang Pak Hadi itu mengulang. Kenapa? Terus diulang lagi kenapa gitu. Iya. Secara kompetensi inti sudah terpenuhi semua. Pak Hadi juga menggali metode apa yang harus metode lain gitu. Jadi memantik Bu Yuli gitu ya. Gitu. Itu saja Pak Hadi secara keseluruhan sudah sangat bagus. Jadi untuk ke depan Pak Hadi perlu banyak latihan lagi. Jadi untuk memahami betul konsep dari coaching sendiri, prinsipnya serta kompetensi. Terima kasih Pak Hadi untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk, ayo, ayo, ayo.